الرحيم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد Neten Joan tebar cyber ke timnas Arab Saudi. Media Vietnam beri sindiran. Media ternama Arab Saudi keheranan dengan fanatiknya supporter timnas Indonesia. Jalani latihan perdana di Jeddah, Calvin Verdong dibuat takjub dengan supporter timnas. Sintayong siap buat kejutan kontra Arab Saudi. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Neten Joan secara belak-belakan tidak gentar menghadapi semua lawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk timnas Arab Saudi. Neten Joan sendiri merupakan pemain versatil yang bisa menempati berbagai posisi seperti bek kiri, gelandang tengah, hingga bek tengah di era kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia. Sejauh ini pemain kelahiran Rotterdam tersebut sudah mencatatkan 4 caps untuk timnas Indonesia senior dan 7 penampilan di level U23. Neten Joan dan kolega kini memiliki tugas yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Lawan-lawan hebat menanti timnas Indonesia dengan 2 laga perdana adalah menghadapi raksasa Arab Saudi dan Australia pada tanggal 6 dan tanggal 10 September 2024. Setelah 2 laga di atas, skuad Garuda akan berjumpa Bahrain, Cina, dan Jepang di keseluruhan pertandingan grup C yang memakai sistem kandang tandang. Nyatanya prospek bertemu tim-tim elit Asia tidak membuat Neten Joan merasa gentar. Bahkan sebaliknya, ia merasa antusias serta memiliki kepercayaan diri karena timnas Indonesia dinilai punya banyak kualitas. Meskipun di atas kertas timnas Indonesia menjadi tim yang paling rendah ranking FIFA, yakni berada di posisi 133 dunia, Neten Joan justru tidak memperdulikan hal itu. Pemain berusia 22 tahun ini dengan lantang memberikan pesan agar timnas Indonesia tidak gentar menghadapi para lawannya, termasuk Arab Saudi, dan berusaha keras menampilkan permainan terbaiknya. Kami sangat antusias dengan apa yang kami hadapi, yakni kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak kualitas, tapi saya pikir kami juga punya banyak kualitas. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini, karena ini adalah sepak bola. Segalanya bisa terjadi. Kami hanya perlu menganalisa dengan baik bagaimana cara mereka bermain, dan di mana peluang kami berada. Lalu kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami, kata Neten Joan. Optimisme Neten Joan tentu patut diapresiasi, mengingat dalam sepak bola tidak bisa dihitung layaknya matematika di atas kertas. Yang terpenting para pemain timnas Indonesia asuhan Sintayong mau bekerja keras dan menunjukkan kualitasnya di atas lapangan agar bisa mengejutkan para lawannya. Sementara itu, langkah timnas Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ini juga mendapatkan sorotan dari media asal Vietnam. Pada laga pertama, wakil sepak bola Asia Tenggara Indonesia akan menjamu tamu Arab Saudi. Ini merupakan pertandingan yang dinilai sangat sulit bagi pelatih Sintayong dan anak asuhannya. Peluang tim ini untuk meraih poin tidak banyak, tulis media Vietnam Soha Vien. Rekor pertemuan timnas Indonesia kontra Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia mencatatkan skuad Garuda belum pernah menang. Jadi kesempatan bagi Sintayong untuk menciptakan kejutan. Armada Sintayong itu pun ditargetkan bisa meraih poin dalam lawatannya ke Arab Saudi. Syukur-syukur mampu menang meskipun sulit. Timnas Indonesia memiliki rekor buruk ketika bertemu dengan The Green Falcon karena belum pernah memenangkan satu pertandingan pun. Rekor pertemuan timnas Indonesia kontra Arab Saudi tercatat sudah terjadi sebanyak 12 kali di semua ajang sejak tahun 1981. Dari 12 laga, timnas Indonesia mengalami 11 kekalahan dan sekali imbang dari Arab Saudi yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2011 lalu. Sementara itu, timnas Indonesia harus menelan kekalahan terbesar dari timnas Arab Saudi dengan skor 0-6 pada kualifikasi Piala Asia 2004 pada tanggal 17 Oktober 2003 silam. Adapun pertemuan terakhir timnas Indonesia kontra Arab Saudi terjadi di kualifikasi Piala Asia 2015 ketika Garuda kalah 0-1 dari The Green Falcon. Kini Sintayong yang memiliki kesempatan untuk memberikan kejutan ketika timnas Indonesia bertemu Arab Saudi.
Hal itu bukan tidak mungkin karena timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus meraih tiket ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong tengah memiliki rasa percaya diri tinggi usai membawa klubnya NEC Nijmegen menang telak dan clean sheet di Liga Belanda. Fokus selanjutnya adalah menghancurkan timnas Arab Saudi. NEC Nijmegen menang dengan skor telak 3-0 saat bertandang ke markas Fortuna Sittard pada Sabtu lalu. Ini menjadi kemenangan yang penting bagi Verdong CS karena mereka mampu mempertahankan tren positifnya. Verdong meluapkan rasa senangnya atas kemenangan telak kontra Fortuna Sittard. Tetapi pemain berusia 27 tahun itu tidak mau larut dalam euforia dan mengalihkan fokusnya ke timnas Indonesia yang bakal menghadapi raksasa Arab Saudi. Verdong memang masuk dalam daftar 26 pemain yang telah dipanggil oleh Sintayong. Bek sayap kiri ini telah bergabung ke skuad timnas Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan melawan Arab Saudi. Sesuai jadwal, duel itu akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu timnas Indonesia akan menantang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Satu hal yang pasti, Verdong diharapkan bisa memberikan penampilan di dua laga awal grup C ini demi membawa skuad Garuda terbang tinggi. Saat ini Calvin Verdong telah merapat ke Jeddah Arab Saudi dan bergabung latihan bersama skuad Garuda lainnya untuk persiapan menghadapi timnas Arab Saudi Jumat mendatang. Verdong mengaku sempat terkejut dengan sambutan meriah supporter timnas Indonesia saat dirinya tiba di Jeddah Arab Saudi pada Senin kemarin. Bahkan dalam sesi latihan pun dirinya dibuat takjub dengan kehadiran supporter yang memberikan semangat di tepi lapangan. Media lokal Arab Saudi dibuat keheranan manakala skuad Garuda tiba di Jeddah Arab Saudi. Para fans timnas Indonesia berbondong-bondong menyerbu para pemain yang datang. Bahkan dalam sesi latihan pun para supporter ini terlihat antusias menonton dari jauh. Fanatisme supporter Indonesia memang diakui dunia menjadi yang terbanyak di Asia bahkan dunia. Verdong mengatakan atmosfer pertandingan di Indonesia berbeda dengan Belanda. Verdong merupakan salah satu pemain naturalisasi yang baru untuk timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu resmi menjadi warga negara Indonesia pada bulan Juni 2024. Sebelumnya Calvin Verdong merupakan pemain bertahan yang berpengalaman di timnas Belanda berbagai kelompok umur. Namun Verdong memilih untuk bermain di timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari sang ayah. Verdong mengakui bahwa budaya di Indonesia sangat berbeda dengan Belanda. Akan tetapi pemain berusia 27 tahun itu merasa senang bisa belajar banyak hal termasuk budaya di Indonesia. Verdong sudah melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Verdong membantu timnas Indonesia mengalahkan timnas Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada 11 Juni 2024 lalu. Menurut saya, para pendukungnya juga berbeda karena banyak orang tinggal di Indonesia. Para pendukung sepak bola sangat gila. Dalam sesi latihan sebelum kompetisi, 1,5 jam sebelum pertandingan, stadion sudah terisi penuh. Itu hal yang menyenangkan, kata Calvin Verdong. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.